Kepolisian akhirnya mengumumkan penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, Jumat 9 Desember 2022. Tim forensik berkesimpulan penyebab kematian Rudianto Gunawan 71 tahun, Reni Margareta 68 tahun, Dian Febiana Apsari 42 tahun, dan Budianto Gunawan 68 tahun diakibatkan karena penyakit. Selain itu, penyidik juga membeberkan urutan kematian masing-masing anggota keluarga tersebut satu persatu. Temuan ini sekaligus mematahkan penyebab kematian karena kelaparan. Digabungkan dari hasil laboratorium forensik di Puslapfor, kita mengambil kesimpulan ilmiah bahwa urutan kematian dari 4 jenazah ini adalah yang paling awal adalah Bapak Rudianto, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Reni, dan kemudian Bapak Budianto, dan terakhir adalah Mbak Dian. Dengan jelas dan yakin kami dapat menyatakan bahwa sebab kematian dari Bapak Rudianto dan Reni merupakan penyakit pada saluran cerna, dan untuk Ibu Reni adalah kelainan pada payudara. Sedangkan sebab kematian yang pasti dari Pak Budianto adalah serangan jantung yang baru atau akut. Untuk sebab kematian dari Ibu Dian merupakan gangguan pernafasan yang disertai dengan penyakit pernafasan yang kronis. Pada keempat jenazah, secara yakin kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maupun luka-luka pada keempatnya. Dan ditemukannya analisa feses, yaitu ditemukannya karbohidrat dan serat pada analisa feses pada Bapak Budianto dan Mbak Dian, itu sudah menyingkirkan asumsi bahwa mereka berdua meninggal karena kelaparan. Terkait dengan dugaan penganut sekte dan praktik spiritual, pakar sosiologi agama Prof. Jamhari MA memaparkan hasil temuannya. Dilihat dari kategori buku-buku agama yang ada, itu satu agama-agama dari agama Kristen, buku-buku dari agama Kristen. Yang kedua adalah buku-buku, yang terbanyak adalah buku-buku dari agama Islam. Dan kemudian yang ketiga adalah buku dari agama Buddha. Setelah dilihat dan dibaca, buku ini tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa, karena buku tersebut buku-buku biasa yang bisa ditemukan dan bisa dibeli di luar umum. Jadi saya kira ini bukan menunjukkan bahwa mereka sedang mengkaji suatu pemahaman sekte tertentu atau keagamaan tertentu. Yang ketiga, ditemukan fakta bahwa mereka sedang melakukan ritual tertentu karena ada beberapa rajah atau wafak gitu ya, atau kemudian mantra, atau juga ada selembar kertas yang tertulis ada beberapa kalimat ayat-ayat Al-Quran disertai dengan minuman, jeruk nipis dan seterusnya yang merupakan barangkali itu adalah ramuan obat yang disertai doa untuk penyembuhan dari keluarga tersebut. Dan setelah saya lihat wafak dan tulisan yang ada di situ itu hampir semuanya karakternya adalah bahasa Arab. Jadi ada huruf hijaiyah, huruf Arab, ada hak mim itu banyak sekali surat-surat Al-Quran yang bermula dari hak mim. Dan juga ada satu ayat Al-Quran yang diambil dari surat Yusuf, yang biasanya ini dipakai untuk mempelacar jodoh gitu, mencari supaya mendapat harisma aura, supaya mempelancarkan jodoh. Nah, ada juga ayat-ayat yang tertulis dalam kertas, itu ayat yang biasa dipakai untuk mencari kesejahteraan maupun kekuatan batin dalam mengarungi hidup. Ini mungkin sesuai dengan apa yang disampaikan oleh temuan psikologi tadi, bahwa ada dari keluarga tersebut yang terutama yang Bapak Rudi Gunawan yang mempunyai kecenderungan klinik dan perdukunan sejak mahasiswa. Nah, ini sesungguhnya ritual-ritual yang dilakukan oleh keluarga ini itu juga sesungguhnya bukan aneh, karena orang di luar sekte pun atau orang kebiasaan biasa pun juga melakukan ritual-ritual seperti yang dilakukan oleh keluarga ini. Kesimpulan saya, mereka bukan penganut sekte, apalagi apokaliptik. Mereka orang normal yang bisa meninggal secara wajar karena penyakit dan yang lain-lain. Kasus ini bermula dari laporan warga terkait kematian satu keluarga pada Kamis 10 November 2022.
Jasad Rudianto Gunawan, Reni Margareta, Dian Febiana Apsari, dan Budianto Gunawan diperkirakan sudah meninggal beberapa pekan di kediamannya di Kompleks Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat. Barang bukti yang dikumpulkan polisi antara lain kapur baru, bedak bayi, lilin, struk belanja, bungkus bekas makanan, tumpukan sampah, gawai milik korban, serta berbagai dokumen administrasi keluarga.